Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan untuk sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada selalu lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan. Di sini saya mau bercerita tentang asal muasal pesugihan atau asal muasal punden-punden keramat. Itu asal muasalnya bagaimana kok di tempat tersebut disebut punden keramat atau tempat yang dikeramatkan. Ini ceritanya bagaimana? Nah, di sini mungkin banyak orang yang tidak mengetahui atau tidak memahami. Karena saya profesinya adalah pakar pesugihan, pakar pengasihan, pakar gendam. Makanya di sini saya akan memberikan pandangan atau wawasan kepada teman-teman semua agar teman-teman paham. Karena ada yang menyebut kalau kita berdoa di tempat-tempat keramat itu syirik, musyrik, melanggar ajaran agama, katanya demikian. Nah, supaya ini panjenengan-panjenengan tidak gagal paham dan akhirnya menjadi orang yang paham, di sini saya kasih penjelasan, saya kasih tahu asal muasal keramat itu bagaimana dan apa. Nah, jadi begini teman-teman. Pada zaman dahulu nenek moyang kita atau leluhur kita ini seneng ngangsu kawruh, seneng mencari keilmuan-keilmuan. Mereka bertapa, bersemedi, meditasi, bertafakur, dan apapun itulah sebutannya. Ada yang di dalam gua, di bawah pohon, dan lain sebagainya. Dan pohon ini sudah pasti ada suatu energi. Kenapa demikian? Karena pohon ini diciptakan langsung oleh Allah Ta'ala, Gusti Kang Murbeng Dumadi. Dan gua-gua juga ini ciptaan Tuhan. Dia langsung berbentuk demikian. Nah, singkat cerita, leluhur kita ini memiliki daya-daya kekuatan, energi-energi yang sangat besar atas izin Allah Ta'ala. Leluhur kita ini mampu bersinergi dengan alam, sehingga beliau-beliau ini menjadi orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang disegani, orang yang dihormati. Dan setelah beliau meninggal dan dimakamkan di tempat tersebut, atau petilasan beliau sajalah tempat beliau ini bertapa, ini akan meninggalkan sebuah energi atau kekuatan yang sifatnya supranatural, hasil olah batin dari leluhur kita ini. Nah, lalu kita datang ke tempat tersebut, kita berdoa, kita doakan leluhur kita ini agar keberadaannya yang sudah manunggaling kawula Gusti, yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini, beliau ini bisa diterima di sisi Allah Ta'ala, atau bisa manunggaling kawula Gusti, bisa bersatu dengan Tuhannya. Kita doakan beliau ini. Lalu setelah kita berdoa, kita mendapat karomah atau sebuah energi yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi kita berdoa mendapat energi, dapat warisan. Dengan kata lain, kita dapat warisan dari mbah buyut kita ini. Kita dapat warisan dari leluhur kita. Karena kita doakan beliau. Salahnya di mana? Syiriknya di mana? Musyriknya di mana? Ini agar teman-teman ini paham. Kita jangan mau terdoktrin oleh ajarannya bangsa asing, dan bangsa asing tersebut juga mengarahkan kita untuk berdoa kepada leluhurnya bangsa asing tersebut. Jadi sahabat, ini ibaratnya kita ini tidak usah repot-repot kita ngilmu, tidak usah repot-repot kita
meditasi yang sampai lama-lama bertahun-tahun, tidak perlu seperti itu. Kita ini dapat warisan dari olah rasa yang dilakukan oleh leluhur kita. Seperti simpelnya beginilah, orang tua kita ini sudah kerja keras, dan alhamdulillah orang tua kita ini hasil kerjanya sangat luar biasa. Beliau ini kaya raya, banyak harta. Lalu kita dapat warisan, jebret. Nah, kita dapat warisan ini, nggak perlu kerja keras, tahu-tahu dikasih warisan yang banyak. Kehidupan kita nggak perlu capek-capek kerja, kita sudah dikasih uang yang banyak sama orang tua kita, tanpa kita harus kerjanya ini keras. Nah, yang kerja keras siapa? Orang tua kita sudah pasti, karena beliau bisa meraih kesuksesan dan kejayaan pasti dengan cara kerja keras, berdoa, dan terus berusaha. Nah, kalau warisannya itu diberikan kepada kita, salahnya di mana? Jadi artikulasi ini sama. Kalau orang tua kita itu ngasih langsung bentuknya harta benda, kalau leluhur kita ngasih kepada kita bentuknya doa-doa, kekuatan-kekuatan yang sifatnya supranatural, yang mampu mengantarkan kita mengarah kepada kekayaan dan kejayaan. Namun ada juga tempat lain, ya, keramat lain ini yang mengantarkan kita ini bisa menjadi orang yang disenengin orang, disukai orang, atau hal-hal yang sifatnya pengasihan, pengeretan, dan lain sebagainya, Nah, kalau kita ini mendapat warisan kekuatan energi supranatural atau vibrasi energi yang sifatnya pesugihan dari mbah buyut kita, dari nenek moyang kita, kok ada orang yang bicara nanti kalau kita berdoa di sana musyrik, syirik, bersekutu dengan setan. Ini bagaimana? Dasarnya apa? Ya, melihat dari sudut pandang mana? Jadi informasi yang kawan-kawan dapatkan adalah informasi yang keliru, yang salah, sehingga kita ingkar, sehingga kita khianat dengan leluhur kita atau nenek moyang kita. Jadi sahabat, dengan kata lain, ini sudah pasti aman. Panjenengan tinggal datang ke sana, berdoa sesuai dengan agama panjenengan juga nggak masalah. Karena agama ini cuma jalan menuju Tuhan. Kalau saya berdoanya dengan cara-cara saya orang Jawa, makanya banyak yang saya antarkan ke sana, saya dampingi. Ini doa-doa saya menggunakan doa bahasa Jawa, ya, mantra-mantra atau bacaan-bacaan kejawen. Nah, bacaan kejawen itu juga kalau diartikan muaranya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ini diwarisi kekuatan oleh leluhur kita, leluhurnya orang Jawa. Nggak perlu kita pergi ke luar negeri, ya. Ngapain? Di sini sudah cukup. Nah, jadi kita ini sudah banyak sekali kena fitnah, teman-teman. Kena fitnah orang-orang yang tidak paham. Makanya kali ini saya membuat video lumayan panjang, ya, di channel Jelajah Supranatural ini agar teman-teman tercerahkan, agar teman-teman memahami. Dan yang bicara-bicara tumbal, kalau bicara tolong dibuktikan siapa yang pernah jadi tumbal, alamatnya di mana. Dan kalau bicara tumbal-tumbal jangan bicara di tempat-tempat apa ya, di syuting-syuting, ngomong di studio dan lain sebagainya. Coba panjenengan datangi tempatnya, ngomong di sini loh, kalau kita doa di sini orang bisa kena tumbal, coba ngomong begitu. Nah, ini tantangan buat panjenengan yang ngomongnya sembarangan. Tantangan. Karena tempat itu sudah dipercaya, sudah dikeramatkan, itu dari abad 15 yang ada di makam Tembumbo, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri ini. Jadi teman-teman datangi tempatnya, ngomong langsung di situ coba. Ngomong yang ngawur-ngawur itu loh, di sana. Saya ingin lihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang suka ngomongnya sembarangan ini. Nah, gitu ya teman-teman. Apakah tempat keramat tersebut memang benar-benar 100% tidak ada tumbal? Tidak demikian juga. Ini tergantung dari ucapan panjenengan di tempat tersebut. Kalau ucapan panjenengan di tempat tersebut
yang mengarah kepada hal-hal yang berbahaya, ya panjenengan nanti bisa kena. Contohnya, panjenengan ngomong di situ, saya siap mati, nggak apa-apa asal saya kaya. Mati betul panjenengan, benar-benar mati. Ini kan yang kesalah bukan kekuatan yang ada di tempat tersebut. Yang salah adalah ucapan panjenengan yang sembarangan. Makanya kalau ada orang yang habis datang ke tempat keramat terjadi celaka, ini ucapan panjenengan sendiri. Nah, makanya orang-orang yang mengatakan sesuatu yang negatif-negatif di tempat keramat, ya, yang tidak paham, ini tantangan untuk panjenengan. Datang ke sana ngomong, coba ngomong sembarangan. Apa yang terjadi kepada panjenengan? Nah, itu ya sahabat ya. Jadi di sini penjelasan ini saya rasa sangat jelas. Itulah asal muasal tempat keramat, asal muasal tempat tersebut kenapa ada energi-energi yang sifatnya supranatural, energi-energi yang sifatnya pesugihan. Ya, jadi untuk sahabat Kidron Pamungkas dimanapun Anda berada, jangan gagal paham lagi, jangan mau ditakut-takuti oleh orang yang tidak paham. Jadi bertanyalah kepada orang yang paham, dan orang tersebut memang kayak saya ini wirawiri ke sana. Jadi bukan cuma ngomong saja. Ya, ratusan kali saya hadir di sana. Ya, tekniknya yang tepat adalah di sana sudah ada juru kunci. Juru kunci ini pemegang kunci, pemegang pintu atau gerbang gaib. Beliau ini yang membuka pintu, lalu mempersilahkan tamunya datang untuk berdoa. Doanya apa ya terserah kita, terserah panjenengan niatnya apa. Karena doa-doa ini jelas memancarkan daya-daya pesugihan. Ya panjenengan hadir di situ minta keselamatan, minta kejayaan, minta kekayaan. Jangan yang aneh-aneh permintaannya. Sebatas itu saja peran dari juru kunci. Makanya panjenengan kalau didampingi juru kunci, ya panjenengan doa sendiri. Karena apa? Karena juru kunci tidak menguasai ilmu-ilmu supranatural. Nah, tugas yang mengetahui ilmu supranatural ya praktisi supranatural. Kayak saya ini praktisi supranatural. Saya yang bisa menarik energi yang sifatnya supranatural tersebut. Ini saya transfer di media minyak wangi yang sering saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lalu setelah minyak wangi tadi terisi oleh energi yang ada di sana, kita bawa pulang. Jadi nggak ada hal-hal yang aneh, kesepakatan, perjanjian ini dan itu juga nggak ada. Nah, ini kita ini berdoa, ngambil energi, kekuatan energi. Ya cuman pesan dari Mbah Krapyak Kandang Kubra ini, kita 1 tahun sekali disuruh mempercantik rumah. Bukan harus rumahnya dirobohin, dibongkar, enggak begitu. Rumahnya, kamarnya saja cukup dicat dengan warna yang sama, itu enggak masalah. Atau kalau uang kita banyak, ya kita bikin rumah yang lebih besar, bikin rumah yang mewah. Ya kenapa? Kan enggak masalah, namanya uang kita banyak. Nah, atau kalau uang kita sudah melimpah, kita sumbangkan kepada anak-anak yatim, kita sumbangkan kepada orang-orang jompo, kita bikin panti jompo, panti anak yatim, kita bikin segala macam lah yang sifatnya sosial. Nggak masalah, nggak ada larangan, nggak ada pantangan. Ya teman-teman ya, jadi ini suatu hal yang tidak membuat kita sulit. Wong kita ini dapat warisan kekuatan dari nenek moyang kita, ini sekali lagi. Kita tinggal datang, berdoa sebentar, energi itu sudah mampu kita ambil. Nggak seperti yang dimakamkan di sana terdahulunya. Ya, waktu yang lalu, waktu yang lampau, beliau ini harus banyak meditasi, ya, menggali kekuatan alam semesta ini sehingga beliau ini dinobatkan menjadi orang yang mumpuni, orang yang memiliki kekuatan supranatural, sehingga kekuatan tersebut masih terpancar kuat sampai saat ini. Nah itu sahabat ya. Jadi video ini sangat panjang, sangat jelas bagaimana alur cerita sebenarnya. Kok ada tempat-tempat keramat, kok ada punden-punden keramat yang ada pancaran-pancaran energi supranatural yang sifatnya pesugihan, sifatnya pengasihan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ceritanya demikian. Jadi nggak ada yang melanggar norma atau aturan agama, nggak ada.
Nah, kita ini dapat warisan kekuatan, ya kita ambil, kita manfaatkan. Nah, kita doa di sana itu ya apa namanya, keberkahan dari Allah yang kita mau, yang kita minta. Kita berdoa ini atas nama Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan film, ini kehidupan nyata, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, banyak sekali orang-orang, apalagi sekarang ini zaman media sosial, orang-orang yang pernah wirawiri ke tempat pesugihan, hidupnya kaya raya, banyak harta, aman-aman saja. Karena mereka yang mengamalkan pesugihan ini, yang menjalani pesugihan-pesugihan ini, itu dengan kata-kata yang tepat, yang benar, dipandu oleh orang yang benar, didampingi oleh orang yang benar. Kalau dengan saya nanti doanya cukup 1 kali panjenengan ikut ke sana, atau panjenengan tuh memberikan syarat dan biaya itu cukup 1 kali saja dengan saya. Namun doanya ini akan berkali-kali, bahkan bisa ratusan kali. Karena setiap saya hadir di sana, orang-orang yang terkait dengan saya ini terus saya doakan. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Ini cerita tentang asal muasal bagaimana ada tempat keramat, bagaimana ada punden keramat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.